Oke, baik. Pada saat ini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas dari Pak Adi, yaitu adalah mencari NWC, LC, form, dan MODI. Oke, langsung saja. Dalam metode ini, sumber dan alokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara pengerjaannya sendiri, pilihlah kotak dengan biaya transportasi terkecil, kemudian alokasikan penawaran dan permintaan sebanyak mungkin. Dalam metode ini, dimulai dari pojok kiri atas. Di sini sudah saya isi, nanti saya tinggal menjelaskan untuk cara pengerjaannya. Oke, langsung saja. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, dalam metode NWC ini dimulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas di mana itu adalah ini. Dari kotak ini untuk pojok kiri atasnya yaitu adalah ini. Kita hanya terpaku, anggap saja ini kosong. Dengan intinya kita mengisinya dari pojok kiri atas. Oke. Di sini 50. Kenapa saya tulis di sini 50? Karena ada dua nilai pada kebutuhan gudang yaitu 50 dan pada kapasitas pabrik yaitu adalah 90. Dalam pernyataannya tadi, pilihlah kotak dengan biaya transportasi terkecil. Nah, jadi di sini ada 50 dan 90, makanya di sini saya tulis 50. Oke, karena di sini sudah ditulis 50, jadi di sini sudah selesai atau 0. Oke, lanjut. Karena di sini sudah ditulis 50, berarti ini sisa 40. Kenapa? Karena 50 dikurang 90 sama dengan 40. Oke, lanjut lagi. Karena di sini sudah terisi 50, jadi di sini dicentang saja, disilang saja karena sudah memenuhi. Oke, lanjut lagi pada gudang B. Di sini dilihat lagi dalam kotak ini ada 6, yaitu jadi pilihlah kotak atau pojok kiri atas. Jadi pojok kiri atas di sini yaitu adalah 40 atau pada pabrik M ke gudang B. Oke, di sini saya tulis 40. Kenapa? Karena 110 dan 40 mana biaya yang paling terkecil yaitu adalah 40. Maka di sini saya tulis 40. Di sini disilang karena sudah memenuhi kapasitasnya. Nah, karena di sini ditulis 40, jadi 110 dikurang 40 yaitu adalah 70. Oke, lanjut lagi. Karena di sini sudah terisi, jadi tinggal 4 kotak ini lagi. Ini tadi sudah, ini juga sudah, jadi lanjut pada 4 kotak ini. Oke, dimulai dari pojok kiri atas lagi. Di sini untuk pojok kiri atasnya, kenapa saya tulis 60? Karena di sini ada 60 dan 70. Karena tadi dipilihlah biaya transportasi paling terkecil, jadi di sini saya tulis 60. Maka di sini silang saja karena sudah memenuhi. Nah, karena di sini sudah 60, jadi 60 dikurang 70 berarti sisa 10. Oke, lanjut lagi. Karena di sini sudah selesai, jadi tinggal 2 kotak ini lagi. 10. Kenapa saya tulis 10 di sini? Karena ini 10 sama 50. Mana biaya yang paling terkecil yaitu adalah 10. Maka di sini saya tulis 10. Oke, lanjut. Karena di sini 10, di sini ditulis sisa 40. Oke, lanjut lagi. Karena sisa gudang C atau pabrik O ke gudang C, jadi di sini kita tulis 40. Kenapa? Karena ada 2 pilihan yaitu 40. Jadi terserah. Jadi karena sudah selesai, ini dicoret dan ini dicoret dan semuanya sudah memenuhi. Nah, lanjut pada biaya transportasinya. Dalam rumus TB sama dengan Z. Kita lihat di sini. Mana biaya yang sudah terisi? Ada pabrik M ke gudang A, yaitu adalah 50 dikali 20. Jadi cukup ditulis 50 dikali 20. Ditambah, kita lihat lagi nih pada pabrik M ke gudang B ada 40 dan 5. Jadi di sini kita tulis 40 dikali 5.
Oke, lanjut lagi karena pabrik M ke gudang C nggak ada, jadi lanjut ke pabrik N ke gudang B. 60 dikali 20. Nah, lihat lagi nih nilai yang ada terisi. Itu adalah pabrik O ke gudang B. 10 dikali 10. Tambah lagi pabrik O ke gudang C, yaitu adalah 40 kali 19. Oke. Tinggal tambahkan saja. 50 dikali 20 yaitu adalah 1000. Ditambah 40 dikali 5 yaitu adalah 200. Tambah 60 dikali 20 sama dengan 1200. Ditambah 10 dikali 10 yaitu adalah 100, ditambah 40 dikali 19 yaitu adalah 760. Nah, jadi tinggal di sini tinggal kita tambahkan saja nih. 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760. Jadi hasilnya adalah 3260. Jadi biaya transportasi dalam metode NWC yaitu adalah 3260. Oke, lanjut pada metode LC atau less cost, di mana metode ini ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya per unit terkecil. Jadi dalam metode ini untuk pencariannya yaitu adalah mencari nilai yang paling terkecil dulu, di mana dalam kotak kecil inilah biaya terkecilnya. Jadi kita pilih nih biaya yang paling terkecil di antara kotak-kotak kecil ini yaitu yang mana, yaitu adalah 5. Makanya di sini saya tulis 90. Kenapa? Karena ada 90 dan 110. Nah, jadi di sini sama kayak tadi juga. Kita lihat, kita tulis 90 di sini karena kita lihat biaya yang paling terkecil di antara 90 dan 110. Jadi di sini ditulis 90. Maka karena di sini sudah 90, sudah memenuhi kebutuhan pabriknya, maka di sini tinggal kita silang saja. Oke. Di sini sudah 0 dan di sini sisa 20. Nah, lanjut lagi, kita lihat lagi. Karena di sini sudah selesai, kita lihat lagi biaya terkecilnya yaitu ada nilai 10. Ada 2 di sini. Terserah mau pilih yang mana aja, tapi saya di sini pilih yang ini saja dulu. Oke. Di sini kenapa ditulis 40? Karena ada 40 dan 60. Maka di sini saya tulis 40 karena biaya yang paling terkecil di antara 40 dan 60 yaitu adalah 40. Maka di sini sisa 20, di sini habis 0. Nah, lanjut lagi. Karena tadi ini sudah, lanjut ke sini. Oke, kenapa di sini saya tulis 20? Karena ini tadi kan ada 110 dikurang 90 itu adalah 20. Jadi di sini adalah sisanya 20. Maka di sini saya tulis 20 karena nilai yang paling terkecil di antara 20 dan 50 yaitu adalah 20. Maka di sini saya tulis 20. Maka di sini sisa 30. Oke, lanjut. Karena di sini sudah, kita lanjut pada biaya yang paling terkecilnya lagi. Kita lihat lagi 15, 25, 20 dan 19. Maka di sini pilihlah 15 karena biaya yang paling terkecil di antara semuanya. Nah, kenapa di sini saya tulis 20 nih? Karena ada 50 dan 20 lagi. Karena ini tadi sisanya adalah 20. Maka di sini saya tulis 20 karena ini tadi sisanya 20. Karena nilai yang paling terkecil di antara dua nilai ini yaitu adalah 20. Nah, makanya di sini 30. Nah, karena 50 dikurang 20 jadi 30. Oke, karena di sini sudah selesai, dua ini sudah selesai, maka di sini disilang saja. Nah, lanjut lagi nih. Karena di sini juga sudah memenuhi kan? 40 ini sudah memenuhi, maka di sini disilang saja. Nah, berarti tinggal ini tadi sudah, berarti tinggal ini lagi nih. Tinggal pabrik O ke gudang A. Nah, kenapa di sini ditulis 30? Karena di sini ada sisa 30 dan di sini ada sisa 30. Maka saya tulis di sini 30. Nah, karena di sini sudah selesai semua, lalu kita lanjut pada penghitungan total biayanya atau TB. Itu sama seperti rumus tadi, yaitu Z sama dengan
Kita lihat pada gudang atau pabrik A ke B itu adalah kosong, jadi di sini kita kosongkan saja. Jadi lanjut pada pabrik M ke gudang B. 90 dikali 5 sama. Tambah, kita lihat lagi pabrik N ke gudang A yaitu adalah 20 dikali 15. Ditambah, ini 40 dikali 10. Pabrik O ke gudang A yaitu adalah 30 dikali 25. Ditambah 20 dikali 10. Ini ya. Nah, langsung kita jumlahkan saja. 90 dikali 5 sama dengan 450. Tambah 20 dikali 15 sama dengan 300. Tambah 40 dikali 10 sama dengan 400. Tambah 30 dikali 25 sama dengan 750. Ditambah 20 dikali 10 adalah 200. Jadi untuk biaya totalnya yaitu adalah 2100. Jadi biaya transportasi dalam metode LC ini yaitu adalah 2100. Oke, lanjut pada metode FAM, di mana metode ini adalah bagian dari program linear yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Untuk pencariannya, yaitu adalah mencari selisih baris dan kolom. Untuk barisnya sendiri yaitu adalah ini. Dan sedangkan kolomnya yaitu adalah ini. Oke, biar kita tidak lupa, kita tulis di sini saja baris. Di sini kolom. Oke. Oke, kita langsung saja mencari baris. Untuk cara pengerjaannya yaitu adalah mencari baris yang paling terkecil di antara kotak-kotak ini. Nah, jadi biaya yang paling terkecil. Kita ambil dua nilai ini. 8 dikurang 5. Untuk pencariannya yaitu adalah 8 dikurang 5. Langsung saja 8 dikurang 5 yaitu adalah 3. Lanjut pada baris ke N. Kita lihat lagi nilai yang paling terkecilnya itu adalah 15 dan 10. Maka di sini 15 dikurang 10 yaitu adalah 5. Oke, lanjut lagi. Pada baris ini kita lihat nilai kedua yang paling terkecil itu 10 dan 19. Jadi di sini 10 dikurang 19 yaitu adalah 9. Nah, lanjut lagi nih pada kolom A, B, C. Untuk kolom A sendiri, kita lihat nilai yang paling kecil. Ada 15 dan 20. Jadi 20 dikurang 15 itu adalah 5. Di sini lanjut lagi pada kolom B yaitu ada 5 dan 10. Jadi 10 dikurang 5 yaitu adalah 5. Lanjut. Kita lihat di sini ada 8 dan 10. Jadi di sini sisa 2. Karena 8 dikurang 10 yaitu adalah 2. Oke. Untuk pencarian selanjutnya yaitu adalah kita melihat di antara selisih kolom dan baris ini, kita lihat biaya yang paling terbesar yaitu adalah 9. Jadi di sini kita cari yang pertama yaitu 9. Untuk pencariannya sendiri lagi nih, kita lihat di antara kotak-kotak ini kita lihat biaya yang paling terkecil. Biaya yang paling terkecil di sini yaitu adalah 10. Nah, maka di sini sama kayak tadi kita juga cari biaya yang paling terkecil di antara kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik yaitu adalah 50 dan 110. Maka di sini kita tulis 50. Jadi di sini cukup kita coret saja nih. Karena kenapa? Karena sudah memenuhi. Berarti di sini sisa 110 dikurang 50 yaitu adalah 60. Oke, lanjut lagi nih.
kita lanjut seperti tadi. Untuk mencarinya itu adalah lanjut pada pencarian selisih baris dan kolom. Ini kita kasih garis saja. Oke, lanjut. Karena di sini masih, jadi di sini 5 dikurang 8 yaitu masih 3. Di sini juga masih karena tidak diapa-apakan yaitu adalah 15 dikurang 10 yaitu adalah 5. Karena di sini tadi sudah semuanya kebutuhan atau kapasitas pabriknya sudah terpenuhi, jadi di sini kita strip saja. Oke, lanjut lagi. Untuk mencari kolom. Untuk kolomnya juga masih karena 15 dikurang 20 masih yaitu adalah 5. Karena di sini 10 sudah terpenuhi, jadi tinggal kita kurangkan 5 dikurang 20 saja yaitu adalah 15. Karena ini masih juga, jadi di sini 2. Oke, kita lihat lagi nih di antara selisih kolom dan baris ini, kita lihat nilai yang paling tertinggi yaitu adalah 15. Nah, jadi pada 15 ini ada di kolom B. Jadi disinilah kita cari lagi. Kita lihat di antara 5 dan 20 ini, yang mana nilai yang paling terkecil, yaitu adalah 5. Jadi di sini kita tulis berapa nih? 60 sama 90, mana nilai yang paling terkecil, yaitu adalah 60. Oke, lanjut lagi. Karena di sini sudah terpenuhi, jadi di sini kita silang saja. Oke, lanjut pada pencarian selisih dan baris. Kita lihat lagi, karena 5 sudah terpenuhi atau sudah terisi, jadi tinggal kita kurangkan 20 dikurang 8, yaitu adalah 12. Ini masih karena 15 dan 10 masih kosong, yaitu berarti di sini masih. Karena di sini tadi sudah selesai, jadi tidak bisa lagi kita pakai. Nah, lanjut pada kolomnya, pada kolom A. Masih 20 dikurang 15 yaitu adalah 5. Karena di sini pada kolom B sudah terpenuhi semua, jadi di sini tidak perlu. Jadi di sini kita kosongkan. Nah, ini masih 2 karena 8 dikurang 10 yaitu adalah 2. Oke, kita lihat lagi di antara kolom dan baris ini, mana yang paling angka terbesar yaitu adalah 12. Jadi kita mulai dari sini lagi nih. Kita lihat nilai yang paling terkecil di antara 20 dan 8 yaitu adalah 8. Maka di sini kita tulis 30. Kenapa? Karena tadi di sini sudah terisi 60 kan? Jadi di sini tadi 30. Kita lupa mengurangkannya. Tapi di sini tetap saja 30. Karena 30 sama 40 yaitu adalah nilai yang paling kecil yaitu adalah 30. Oke, lanjut lagi nih. Berarti di sini sudah habis dan di sini sisa 10. Oke, lanjut. Karena di sini sudah terpenuhi, 60 dan 30 sudah habis, jadi di sini kita silang saja. Lanjut lagi nih, kita mencari selisih kolom dan baris. Kita mulai dari baris lagi nih. Karena ini sudah terpenuhi, jadi ini tinggal kita strip saja. Di sini ada 15 dan 10 yaitu adalah 5. Di sini sudah habis karena sudah terpenuhi, kita strip saja. Di sini tinggal satu kolom yaitu adalah 10. Yang ini sudah habis, yang ini 15. Oke, kita lihat lagi nih, mana nilai atau di antara kolom dan baris mana ini yang paling terkecil yaitu adalah 15. Jadi di sini kita tulis 15. Jadi di sinilah kita tulis. Karena sisa ini 15. Nah, untuk pencariannya lagi sama. Kita lihat nilai yang paling terkecil yaitu antara 60 dan 50 yaitu mana? Itu adalah 50. Oke, karena 50 sudah terpenuhi, jadi di sini sudah habis. Jadi tinggal satu ini lagi. Jadi cukup kita tulis di sini 10. Kenapa? Karena ada nilai 10 dan 10. Di sini juga sisa 10 tadi karena 50 dikurang 60 yaitu adalah 10. Jadi di sini 10. Oke, lanjut. Karena di sini sudah terpenuhi, pengisiannya sudah selesai, lanjut langsung saja kita pada biaya
transportasinya atau total biayanya di sini saja. Oke. Untuk pencarian total biayanya juga tadi sama, kita lihat nilai yang terisi, yaitu pada pabrik M ke gudang B. MB sama dengan 60 dikali 5. Kita lihat lagi, pabrik M ke gudang C, berarti MC sama dengan 30 dikali 8. Kita lihat lagi di sini, ada pabrik N ke gudang A, berarti NA sama dengan 50 dikali 15. Lanjut lagi, kita lihat lagi, ini kosong, jadi kita langsung di sini. Pabrik N ke gudang C, berarti NC sama dengan 10 dikali 10. Di sini sudah kosong, berarti lanjut pada pabrik O ke gudang B, yaitu OB sama dengan 50 dikali 10. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 60 dikali 5 yaitu adalah 300. 30 dikali 8 yaitu adalah 240. 50 dikali 15 yaitu adalah 750. 10 dikali 10 yaitu adalah 100. 50 dikali 10 yaitu adalah 500. Jadi kita jumlahkan saja. 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500. Hasilnya berapa? Yaitu adalah 1890. Inilah biaya transportasi pada metode FAM. Oke, lanjut pada metode MODI, di mana metode ini dilakukan untuk melakukan cek optimality ya, untuk mencari nilai optimal dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution, atau biasa disebut dengan UV Machine. Oke, jadi dalam metode ini kita menggunakan dua rumus, yaitu adalah C sama dengan U ditambah V dan E sama dengan C dikurang U ditambah V. Nah, di mana C ini yaitu adalah cost, U ini adalah indeks baris, V ini adalah indeks kolom. Oke, dan E ini di sini adalah evaluate. Nah, di sini untuk menghitung indeks baris dan kolom, kita mulai dari U1. U1 di sini akan selalu nilainya yaitu adalah 0. Nah, di sini kemudian kita berangkat di sel yang diisi. Di sini kan di F1 nggak ada, berarti kosong. Jadi kita langsung saja ke F2, di mana F2 ini yaitu adalah 90. Jadi C dalam F2 ini yaitu adalah 5. Langsung saja di sini kita tulis MB atau M ke B yaitu adalah C sama dengan U-nya yaitu adalah 0 ditambah V-nya di sini kan tidak diketahui, jadi di sini tulis V saja. C-nya itu adalah 5, U-nya itu adalah 0, tambah V-nya itu belum diketahui, berarti di sini tinggal kita tulis saja. V sama dengan 5 dikurang 0. Jadi 5 dikurang 0 yaitu adalah 5. Nah, jadi F2 di sini yaitu 5. Oke. Lanjut lagi. Karena di sini di bagian indeks baris dan kolom yaitu terisi U1 dan V2 saja, jadi kita langsung saja pada pengisian. Kita langsung ke pabrik O ke gudang B karena di sini sudah terisi, karena sudah diketahui F-nya atau V-nya. V-nya sudah diketahui. Nah,
Lanjut lagi nih. O ke B. O ke B. Jadi kita tulis sini O ke B. Pandangan. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Yaitu C. C-nya 10. U-nya yaitu belum diketahui di sini. Jadi C 10 disama dengan U ditambah, karena F-nya sudah diketahui atau P-nya, maaf, P-nya sudah diketahui 5, jadi di sini kita tulis 5. Sama dengan, kita pindahkan saja U 10 dikurang 5. Jadi hasilnya yaitu adalah 5 juga. Oke. Jadi untuk U3-nya yaitu adalah 5. Oke, lanjut. Karena U3-nya sudah diketahui, jadi kita langsung saja di sini. O ke A. Kita untuk mencari nilai F1-nya ya. Untuk di sini, O ke A. Oke. O ke A sama dengan, untuk C-nya yaitu adalah 25 sama dengan U-nya yaitu adalah 5 sama dengan tambah, maaf, F-nya karena di sini belum diketahui, jadi di sini kita tulis F. Nah, jadi kita pindahkan saja F sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20. Jadi untuk F1-nya, P1-nya itu adalah 20. Oke. Karena di sini tinggal U2 dan P3-nya lagi yang belum diketahui, jadi kita langsung saja pada N ke A dulu. N ke A untuk mencari U2. Oke. Sini kita garis saja. N ke A sama dengan, masukkan rumus tadi. C-nya yaitu adalah 15 sama dengan U-nya karena di sini belum diketahui, jadi kita tulis U ditambah. Di sini karena P-nya sudah diketahui yaitu adalah 20, jadi di sini kita tulis 20. Nah, kita masukkan U sama dengan 15 dikurang 20 itu adalah minus 5. Jadi untuk U2-nya yaitu adalah minus 5. Oke. Lanjut lagi nih untuk mencari P3-nya di sini. Oke. Pada pabrik N ke C sama dengan C-nya yaitu 8. U-nya di sini karena sudah diketahui yaitu adalah minus 5 ditambah V-nya karena belum diketahui, jadi di sini kita tulis V. V sama dengan maaf karena ini tadi ternyata C-nya itu adalah 10, ada kekeliruan. Mohon maaf sekali. Oke, berarti di sini kita tulis 10 dikurang minus 5 sama dengan 15. Jadi untuk U3-nya, maaf,
P3-nya itu adalah 15. Oke, lanjut. Untuk menghitung nilai E-nya dengan rumus ini. Maksud E di sini yaitu adalah menghitung nilai yang kosong. Ini dia nilai yang kosong. Oke, di sini kita tulisnya. Untuk nilai yang kosong ada di pabrik M ke gudang A. Jadi kita langsung masukkan saja nih rumusnya. M ke A sama dengan C-nya atau cost-nya itu adalah 20 dikurang U-nya yaitu adalah 0 dikurang F-nya atau P-nya itu adalah 20. Jadi di sini kita tulis 20. 20 dikurang 0 dikurang 20 yaitu sama saja. Jadi 0. Oke. Kita lihat lagi nih. Pada pabrik M ke gudang C. Atau MC sama dengan. Untuk C-nya itu adalah 8 dikurang. Untuk U-nya sama, yaitu adalah 0. Dikurang lagi. P-nya sama dengan 15. Jadi di sini kita tulis 15. 5 dikurang 0 dikurang 15 berarti minus 7. Oke, lanjut lagi. Kita lihat lagi nilai yang kosong, yaitu adalah pabrik N ke gudang B. Atau kita singkat NB saja. Oke, kita lihat untuk cost-nya itu adalah 20. U-nya yaitu adalah minus 5. Dan P-nya itu adalah 5. Kurang 5. Sama dengan 20. Oke, kita lihat lagi nih nilai yang kosong pada pabrik O ke gudang C. Kita singkat saja OC. Untuk C-nya adalah 19. Untuk U-nya yaitu adalah 5. Dikurang. Untuk V-nya yaitu adalah 15. Sama dengan minus 1. Oke, jadi di sini karena masih ada nilai negatifnya, artinya apa? Nilai yang kita dapatkan atau alokasikan ini belum optimal. Jadi kita harus perbaiki lagi pada pengalokasiannya. Misalnya pengalokasiannya yang ini kita ganti ke negatif dan positif. Di sini negatif, di sini positif, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, dan di sini positif. Nah, jadi di antara minus-minus yang paling kecil, kita lihat di sini minus-minus yang paling kecil yaitu adalah ditambah 30. Jadi, yang positif ditambahkan 30, tambahkan 30, yang negatif ditambahkan 30 juga. Maaf, yang negatifnya dikurang 30, yang positif ditambah 30. Nah, jadi yang ini 90 dikurang 30 jadi
berapa yang ini? Karena ini tadi kan minus. Jadi di sini yaitu adalah 60. 90 dikurang 30 yaitu adalah 60. Misalkan ini ya, 60. Oke. Karena kita mencari alokasi baru atau memperbaiki nilai yang tadi itu. Oke. Di sini sudah 60. Yang ini karena yang katanya tadi yang positif ditambah 30, yang negatif dikurang 30. Jadi yang positif di sini jadi 30. Lanjut di sini. Di sini berarti 20 karena di sini ditambah berarti di sini jadi 50. Karena di sini negatif, jadi kita kurang 10. Di sini jadi 10. Karena di sini negatif, jadi yang ini dikurang. Ini negatif berarti habis. 30 dikurang 30 berarti habis. Oke, yang ini jadi 50 karena 20 ditambah 30 yaitu adalah 50. Oke. Di sini untuk total biayanya yaitu adalah 1.890. Kenapa saya langsung tahu gitu? Kenapa saya langsung tahu? Karena kita lihat pada pencarian metode FAM tadi. Kita lihat di sini. Di sini 60 sama, di sini kosong. Di sini 30 sama. Di sini 50 sama. Di sini kosong sama. Di sini 10 sama. Di sini tadi kosong sama. Di sini 50. Sini 50, di sini 50. Sama, di sini juga kosong. Jadi total biayanya yaitu sama seperti pada metode FAM yaitu adalah 1.890. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.